Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Masih dalam suasana tahun baru, maka kembali saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk bisa memahami dan memelihara firman-Mu, agar firman-Mu itu tidak menjadi sia-sia, tetapi firman itu bisa mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, membimbing kami, dan mendidik kami untuk hidup dalam kebenaran. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 130 ayat 4. Demikian dikatakan, "Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman hari ini dimulai dengan kata tetapi. Berarti sesungguhnya kalimat firman hari ini punya hubungan dengan kalimat yang mendahuluinya, yaitu Mazmur 130 ayat 3. Maka izinkan saya membacakan Mazmur 130 ayat 3 bagi kita. Di situ dikatakan, "Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan?" Itulah kalimat yang mendahului firman hari ini. Maka setelah mengucapkan kalimat pengakuan tadi, barulah pemazmur mengatakan bunyi firman hari ini yang berkata, "Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang." Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang benar sekali yang dikatakan pemazmur. Jika Tuhan mengingat-ingat kesalahan kita dan membalaskannya kepada kita seturut dengan perbuatan kita, entah sudah jadi apa kita sekarang ini. Tapi syukurlah bagi Tuhan bahwa Dia bukan Allah yang suka membalaskan, apalagi Allah yang mengutuk, seperti halnya ibu malin kundang yang mengutuk anaknya menjadi batu. Tapi Dia adalah Allah pengampun. Dia adalah Allah yang berbelas kasihan. Dia adalah Allah atau Bapa yang lebih mementingkan relasi, hubungan baik dengan kita anak-anaknya, daripada Allah yang menuntut kita untuk bisa taat melakukan perintahnya 100%. Maka gereja harus terus-menerus mengumandangkan tentang Allah yang Maha Pengampun ini. Untuk apa? Untuk mencegah umat jatuh pada kesombongan rohani, di mana kita berpikir bahwa kita telah mencapai kesempurnaan hidup beragama. Tidak, kita masih jauh dari situ. Bahkan sungguh-sungguh jauh. Jangan ada seorang pun yang memegahkan dirinya dan merasa bahwa dia sudah mencapai tingkat rohani yang tinggi. Gereja harus terus-menerus mengumandangkan tentang Allah yang Maha Pengampun, supaya kita umat terbebas dari kehidupan keagamaan yang penuh dengan kemunafikan, seperti yang dipertontonkan oleh orang-orang Farisi. Pengampunan Allah membuat kita bisa hidup transparan di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Gak perlu pakai topeng. Pengampunan Tuhan menolong kita untuk bebas dari hidup keagamaan yang palsu, yang dihias sedemikian rupa hanya untuk dilihat oleh manusia, tetapi sungguhnya di dalam dia sedang menipu Allah. Tidak, Tuhan sama sekali tidak menginginkan kita seperti itu. Kisah tentang dua orang yang berdoa di bait Allah di Lukas 18 ayat 13-14 sangat-sangat concern dengan hal pembenaran ini. Orang Farisi penuh dengan kesombongan, mengagung-agungkan dirinya di hadapan Tuhan, menganggap dirinya lebih baik daripada semua orang lain, membuat daftar kebajikan diri dan membanggakannya di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang dia dapatkan dari Tuhan? Dia malah pulang sebagai orang yang tidak dibenarkan oleh Allah sama sekali. Mengapa dia tidak mendapatkan pembenaran dari Allah? Karena dia sudah menganggap dirinya benar oleh karena perbuatannya sendiri. Sebaliknya, orang berdosa, pemungut cukai itu, benar-benar menganggap dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Ketika dia mengingat semua dosa-dosanya, dia memukul dadanya dan mengatakan kepada Tuhan, "Ampunilah aku ya Tuhan." Tapi justru itulah yang membuat dia pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Ya, dibenarkan. Apa artinya dibenarkan? Dibenarkan artinya dianggap benar.
bukan karena dia memperoleh suatu kualitas yang baru, melainkan karena dia diampuni dosa-dosanya. Dan oleh pembenaran Allah, orang berdosa itu kini dapat merasa layak di hadapan Allah dan manusia. Inilah yang dikatakan Martin Luther dengan istilah incurvatus in se, suatu kehidupan yang membungkuk dan terarah hanya pada diri sendiri. Dosa membuat manusia tidak berani menatap Allah dan sesamanya. Dia hanya berani membungkuk, dan akibat membungkuk terus-menerus, dia hanya bisa menatap dirinya sendiri. Itulah akibat dosa yang membuat manusia membungkuk, tidak pede, dan akhirnya dia semakin fokus pada dirinya sendiri. Tapi oleh pengampunan Tuhan, manusia yang membungkuk itu kini bisa menegakkan kepalanya kembali, dan dia diperkenankan menatap kepada Allah dan kepada sesama manusia. Inilah buah dari pengampunan Allah yang luar biasa itu, yang tersedia bagi kita setiap hari, setiap saat, bahkan setiap detik dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Daud berkata di Mazmur 32 ayat 1, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi." Sekali lagi saya bacakan, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi." Mazmur 32 ayat 1. Dosanya ditutupi. Ditutupi artinya dibuat seakan-akan tidak ada, padahal sesungguhnya dosanya banyak. Itulah baiknya Tuhan kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus. Pengampunan berarti Allah menerima kita, manusia ini, apa adanya. Bahkan dalam keadaan kita masih berdosa, Tuhan sudah menerima kita. Sehingga pengampunan ini sungguh-sungguh ingin menghapus dari kita sebuah perasaan bersalah. Perasaan yang membuat kita merasa tidak layak di hadapan Allah. Bapa sama sekali tidak menginginkan kita memiliki perasaan itu. Perasaan bersalah yang menghantui kita untuk datang kepadanya. Bapa ingin sekali kita datang kepadanya dengan enak, dengan nyaman, tanpa ketakutan sedikit pun. Oleh sebab itu jugalah gereja berani dan harus terus-menerus menegur umatnya akan dosanya. Karena oleh pengampunan Allah, teguran dosa bukan lagi berita penghukuman atau penghakiman, melainkan undangan untuk bertobat. Ya, jangan kita merasa jika ada khotbah atau apapun yang mengumandangkan tentang dosa, kita langsung merasa itu penghukuman atau penghakiman. Tidak. Karena oleh pengampunan Tuhan, apapun itu, berita akan dosa, hukum siasat gereja karena dosa, itu bukan lagi penghukuman atau penghakiman, melainkan undangan untuk bertobat. Pengampunan ini sekaligus memberi kelegaan kepada kita, bahwa kita tidak harus membuktikan diri kita dengan pencapaian-pencapaian yang besar untuk bisa diterima oleh Tuhan Bapa kita. Sebaliknya, oleh pengampunan, oleh pembenaran Tuhan, Allah menerima manusia pecundang seperti kita ini, yang belum bisa menghasilkan apa-apa dalam anugerahnya. Kita tidak harus menjadi juara. Kita tidak harus berjuang dengan kekuatan sendiri. Dan ada waktunya kita tidak perlu malu mengakui diri kita sebagai pecundang di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya tadi dikatakan, pengampunan Tuhan menelanjangi kepura-puraan manusia yang menganggap dirinya kuat, yang menganggap dirinya hebat dan sempurna. Sungguh sebuah beban jika ada manusia yang berlakon hebat, kuat, dan sempurna dalam hidup ini. Gak perlu. Di tahun baru ini, mari buang semua beban itu. Tidak usah berlagak sempurna, apalagi di hadapan Tuhan. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Nah, yang menarik menurut pemazmur, saudara-saudara, oleh sifatnya yang penuh belas kasihan dan pengampunan itu, Allah kita jadi ditakuti orang. Jika kita baca lagi ayat renungan hari ini dikatakan, tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Loh, bukankah ini aneh? Biasanya orang yang tidak mau mengampuni, orang yang sukanya balas dendam itulah yang ditakuti. Tapi kok di sini Tuhan yang Maha Pengampun itu justru yang ditakuti orang? Maka disinilah kita harus membedakan antara takut dalam arti ngeri dengan takut dalam arti hormat dan segan. Yang dimaksud oleh pemazmur di sini, oleh pengampunan Tuhan, Tuhan kita jadi disegani dan dihormati oleh umatnya.
bukan ditakuti dalam arti ngeri dan kemudian dijauhi. Dengan pengampunan itu menurut pemazmur, kita harusnya jadi hormat kepada Tuhan, bukan malah jadi seenaknya berbuat dosa terus-menerus. Hati-hati, dosa itu yang akan membuat kita jadi ngeri kepada Tuhan dan takut dan menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, dengan mengubah cara hidup kita menjadi baru, maka kita akan dibawa untuk bersikap takut dalam arti hormat kepada Tuhan. Dan Galatia 6 ayat 7 juga mengatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Maka oleh kemurahan Tuhan kita telah menerima pengampunan, dan kita dilayakkan untuk memasuki tahun baru, tahun 2022 ini. Itu bukan karena usahamu, melainkan semata-mata karena belas kasihan Tuhan. Oleh sebab itu takutlah kepadanya, hormatilah dia, dan jangan sesat, jangan mempermainkan Tuhan. Taburlah kebaikan sebagai buah dari pembenaran Tuhan, karena apa yang kita tabur itu jugalah yang akan kita tuai di sepanjang kehidupan kita. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Amin.